Selamat berjumpa Jemaat GBI Rock Riverside yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh sama-sama beribadah hari ini. Dan kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mari kita berdoa bersama-sama, minta berkat Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, kami membuka hati kami untuk firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu adalah bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua dalam ibadah kami hari ini. Berkati Tuhan kami semua, dan beri pada kami kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, untuk kami boleh mengerti dengan pikiran kami yang terbatas keindahan firman-Mu dan keindahan kasih-Mu. Dan kami boleh melihat pribadi-Mu, mengenal pribadi-Mu lewat firman-Mu nih ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh menerima dengan segenap hati. Dan firman Tuhan yang kami terima dalam hati kami, boleh mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab dari hati kamilah akan terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami minta berkat Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Amin. Saudara-saudara, saya percaya banyak dari kita sudah pernah mendengar kisah tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan Sakius. Dan hari ini saya ingin mulai dengan highlight, yaitu apa yang kita bisa belajar dari kisah ini. Kisah ini bicara tentang apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-10. Nah, yang terakhir yang kita baca tadi. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan, mendapatkan kembali yang hilang. Saudara pernah pergi ke hotel, atau mungkin juga ke shopping center, atau saudara ke kolam renang, maka saudara mungkin pernah tahu ada satu bagian di tempat-tempat tersebut yang disebut bagian lost and found, ya. Dan di situ saudara ada satu tempat di mana ada tempat menyimpan barang-barang, yaitu barang-barang dari orang yang kehilangan barangnya, saudaraku, dan mereka mencari barang mereka di tempat tersebut. Dan banyak orang, saudaraku, yang kehilangan barangnya, mereka mendapatkan lagi barang mereka di tempat itu, dan karena itu tempat itu disebut lost and found, tempat barang yang hilang dan ditemukan kembali. Dan kisah dari Sakius ini, saudaraku, bicara tentang kisah lost and found. Bagaimana Sakius yang terhilang ditemukan, saudara, oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Dan saya setiap kali saya baca kisah daripada Sakius ini, saya selalu ingat lagu Amazing Grace. Ya, di bagian tengahnya dikatakan, "I once was lost, but now I'm found." Ya, aku dulu terhilang, tapi kemudian aku ditemukan. Tidak dikatakan aku dulu terhilang, tapi sekarang aku menemukan jalan kembali. Tidak, aku terhilang, aku tersesat, dan aku tidak tahu kemana aku pergi. Tetapi ada seseorang yang menemukan aku di dalam kesesatanku dan membawa aku kembali. Dan saudara-saudara, itu adalah cerita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, karena itu kisah Sakius ini adalah kisah lost and found. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara,
Kalau Tuhan Yesus bisa mencari dan menyelamatkan Sakius yang begitu terhilang, maka dia bisa hari ini mencari dan menyelamatkan setiap kita yang masih terhilang. Kita tidak tahu, saudaraku, arah tujuan kita. Kita tidak tahu apa arti hidup ini. Kita yang tersesat, saudaraku, di dalam segala hal, secara arus dunia ini. Tuhan Yesus bisa datang dan mendapatkan dan menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama tentang kisah ini. Sakius tinggal di sebuah kota Yeriko, yaitu kota yang cukup besar, saudara-saudara, kota yang cukup makmur pada saat itu, dan dikatakan dia adalah seorang yang kaya, dan dia seorang yang punya profesi sebagai kepala pemungut cukai. Bukan hanya pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Nah, saudara-saudara, ada hubungan yang erat di antara kedua hal ini. Ya, dan saudara-saudara, profesi pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus adalah profesi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Sebab apa? Pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja untuk penjajah bangsa Yahudi pada saat itu, yaitu bangsa Romawi, kekaisaran Romawi. Ya, dan kekaisaran Romawi ingin memungut saudara-saudara pendapatan, ya, memungut kekayaan, ya, penghasilan dari bangsa Yahudi yang dijajah, dan mereka memakai satu agen, yaitu pemungut cukai. Dan saudara-saudara, ada banyak pemungut cukai di situ, dan pemungut cukai ini dikoordinir oleh beberapa orang yang disebut kepala pemungut cukai. Saudara tentu ingat ada satu murid Tuhan Yesus bernama Lewi, yang kemudian saudara-saudara yang sering juga disebut sebagai Matius. Dan dia adalah seorang pemungut cukai. Dan waktu Tuhan Yesus menyelamatkan dia, waktu Tuhan Yesus memanggil dia untuk ikut, saudara, banyak orang, saudaraku, tidak senang. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Lewi, waktu Lewi mengadakan pesta perpisahan, saudaraku, dengan teman-temannya, dengan koleganya para pemungut cukai, banyak orang tidak senang, saudaraku, karena profesi pemungut cukai itu adalah profesi yang sangat dibenci. Nah, Sakius ini bukan hanya pemungut cukai, dia adalah kepala pemungut cukai. Dan karena itu, saudaraku, dia diberi hak oleh kekaisaran Romawi untuk saudara memungut pajak dari orang-orang Yahudi, teman-teman sebangsanya, seberapa yang dia mau. Dan saudara, dia bisa ambil berapa saja, dan karena itu saudara tentu ingat pada bagian akhir dia berkata dia sudah memeras banyak orang, ya. Dan dari hasil pemerasan itu, saudara-saudara, dia mendapatkan uang cukup banyak dan dia menjadi kaya. Mengapa dia melakukan semua ini? Dia tahu bahwa profesi sebagai pemungut cukai adalah profesi yang sangat dibenci, tetapi dia tetap ambil profesi itu. Kenapa, saudaraku? Karena dia, di dalam hatinya, dia memiliki satu hal, yaitu dia mempercayai yang namanya uang. He trusted money. Dia mempercayai uang, saudaraku, sebagai sesuatu yang bisa memberikan kepada dia banyak hal yang dia butuhkan di dalam hatinya. Uang buat Sakius bisa memberikan comfort, bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan rasa aman, security, bisa memberikan, saudaraku, kontrol. Artinya, saudaraku, apa saja yang kalau dia mau lakukan, dia bisa kuasai, saudaraku, karena dia punya uang. Uang juga bisa memberikan kuasa, power. Dan, saudaraku, tentu pada akhirnya semua itu, comfort, security, control, power, pada akhirnya apa yang dicari? Cuma satu, yaitu namanya happiness, kebahagiaan. Jadi, saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Sakius sampai dia memilih profesi sebagai kepala pemungut cukai, karena dia percaya bahwa dengan profesi itu, dia bisa mendapatkan uang yang banyak, dan dia bisa mendapatkan semua yang dia rasa haus dan lapar di dalam hatinya, yang tujuan akhirnya adalah satu, yaitu happiness, kebahagiaan. Nah, tetapi apa yang kita lihat di situ, saudaraku, ternyata uang tidak bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Bahkan, saudaraku, dia justru kehilangan banyak hal, saudaraku, dia menjadi orang yang sangat dibenci, saudara, di seluruh kota itu. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi orang yang dibenci bisa jadi orang berbahagia. Jelas tidak mungkin. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, saudaraku, di mana salah satu yang membuat kita bisa berbahagia adalah karena kita memiliki relationship yang baik dengan banyak orang yang lain. Nah, jadi pada akhirnya,
Sakyus yang mengejar uang untuk mencari kebahagiaan, dia tidak mendapatkan itu, justru dia kehilangan kebahagiaan yang dia cari itu. Nah, saya ingin, saudara-saudara, kita melihat di dalam proporsi yang benar. Jangan kita terburu-buru lalu berkata, oh, kalau gitu uang itu jelek. Buang pikiran jauh-jauh, saudaraku ya, dari uang. Kita tidak perlu peduli dengan uang. Saudaraku, jangan terburu-buru untuk kita berkata uang itu jelek atau kita tidak perlu uang. Sebab, saudaraku, sebenarnya uang adalah sesuatu yang kita bisa lakukan, kita bisa pakai untuk tujuan yang baik. Kalau kita pakai dengan benar, saudaraku, bisa mencapai tujuan-tujuan yang baik, bahkan tujuan-tujuan yang mulia. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam pelayanannya, saudaraku, dia disupport, saudaraku, oleh beberapa jemaat, khususnya, saudaraku, beberapa jemaat dari Makedonia, jemaat dari Filipi. Bagaimana mereka mendukung pelayanan Paulus? Tidak hanya dengan doa, saudaraku, tapi dengan uang. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, saudaraku, di dalam dunia ini, saudaraku, dia didukung, saudara baca dalam Lukas pasal 8, dia disupport, saudaraku, oleh beberapa perempuan. Dengan apa, saudaraku? Dengan uang. Jadi, saudaraku, uang bisa dipakai untuk sesuatu tujuan yang sangat baik selama hati kita memperlakukan uang dengan benar. Nah, persoalan mulai terjadi, saudaraku, ketika hati kita sudah memandang uang itu secara tidak proporsional. Uang yang adalah hal yang baik, ya, saudara-saudara, lalu kita mulai jadikan sebagai berhala, sebagai idol di dalam hati kita. Nah, saya ingin pinjam, saudaraku, istilah yang sering dipakai oleh Pastor Timothy Keller dari New York. Dia berkata, idol is a good things that we turn to be God. Ya, berhala itu adalah sesuatu yang good, yang baik, saudaraku, yang berubah menjadi God, menjadi sesuatu yang kita sembah. Dan saudaraku, waktu Sakyus hatinya mulai mencintai uang dan mulai menyembah uang, maka yang dia sembah itu mengubah karakternya dan mengubah seluruh kehidupannya. Dia menjadi orang yang kejam, dia menjadi orang yang rela menindas orang lain, memeras orang lain, memperlakukan orang lain, saudaraku. Dia tega melihat orang lain menangis karena diperas, saudaraku, hanya karena dia ingin mendapatkan uang. Karakternya dirusak oleh cinta akan uang karena dia menjadikan uang itu berhala. Dan relationship-nya dengan banyak orang dirusak, saudaraku, dihancurkan karena hatinya yang menyembah uang. Dan itu sebabnya, saudaraku, apa saja yang kita jadikan berhala dalam hidup ini, apa saja yang kita jadikan idol di dalam hidup ini, maka idol itu akan menuntut harga dan menuntut pengorbanan dari dalam diri kita. Demikian juga, saudaraku, kalau kita menyembah uang, maka, saudaraku, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya, ada orang yang, saudaraku, sampai harus mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, mengorbankan banyak hal, saudaraku, hanya untuk, saudaraku, mereka bisa mengabdikan diri mereka kepada uang. Dan disinilah, saudara-saudara, Sakyus, dia di dalam kehidupannya, dia mengejar apa yang dijanjikan oleh uang, yaitu kebahagiaan. Tetapi janji itu tidak pernah terrealisasi. Dia justru kehilangan kebahagiaan. Dia justru, saudaraku, mendapatkan kebencian, permusuhan di mana-mana. Dia menjadi orang yang paling ditolak, paling dibenci di seluruh kota Yeriko. Kekayaannya tidak membuat, saudaraku, orang menyukai dia. Kekayaannya tidak membuat orang lalu ingin berteman dengan dia. Kekayaannya tidak membuat dia jadi populer. Kekayaannya justru meletakkan dia, saudaraku, menjadi orang yang terasing, terisolasi, dan terbuang. Dan pada saat seperti itu, saudaraku, tiba-tiba dia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang akan datang di kota Yeriko. Dan Yesus, saudaraku, adalah orang yang sangat berbalikan dengan Sakyus. Yesus adalah orang yang paling populer saat itu. Yesus adalah orang yang paling disukai. Ya, orang yang banyak berbondong-bondong, saudaraku, menyertai perjalanan Tuhan Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa dia sangat populer, dia disukai oleh banyak orang. Dan hari itu Tuhan Yesus pergi ke kota Yeriko, dan Sakyus ingin melihat saudara Tuhan Yesus seperti apa. Tetapi dikatakan dia tidak bisa melihat karena badannya pendek. Ya, dan karena itu dia sampai lari, saudaraku, naik ke atas sebuah pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, kenapa demikian, saudaraku?
bukannya soal badannya pendek. Terus badan Sakyus boleh pendek, tetapi kalau orang mau kasih kesempatan untuk dia lihat, terus di depan orang lain, maka tidak ada masalah, dia tetap bisa lihat Tuhan Yesus. Dan saudara bisa bayangkan, kalau ada seorang lebih tinggi daripada Sakyus, ya, kebanyakan rata-rata orang, ya, pria pada saat itu lebih tinggi daripada Sakyus. Kalau mereka mempersilahkan Sakyus berdiri di depan mereka, supaya Sakyus bisa melihat Tuhan Yesus, maka pandangan orang-orang yang lebih tinggi daripada Sakyus ini tidak akan terhalang oleh Sakyus. Jadi sebenarnya, saudaraku, tidak ada ruginya, tidak ada persoalan untuk orang-orang lain mempersilahkan Sakyus untuk bisa melihat Yesus dengan berdiri di depan mereka. Tetapi orang-orang itu tidak mau kasih, saudaraku, untuk Sakyus berdiri di depan mereka. Itu menunjukkan betapa Sakyus sangat dibenci. Sampai saudaraku minta ruang sedikit untuk berdiri saja, tidak dikasih. Akhirnya Sakyus harus naik ke atas pohon, saudara, untuk melihat Yesus dari atas pohon. Saudaraku, karena dia mengalami penolakan, dia mengalami kebencian dari banyak orang. Dan dia cuma ingin melihat Yesus itu seperti apa. Ya. Dan kalau saudara baca, saudaraku, waktu ayat dikatakan ayat yang kelima, waktu Tuhan Yesus sampai, saudaraku, di bawah pohon di mana Sakyus itu lagi ada di situ, ya, lagi duduk di atas pohon itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti di situ, melihat ke atas, ya, dan berkata kepada Sakyus, "Sakyus, turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudara, untuk Tuhan Yesus panggil namanya dia saja, itu buat Sakyus sudah sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebab apa, saudara-saudara? Tidak ada orang mau panggil nama dia. Tidak ada orang yang kenal Sakyus di seluruh Yeriko, saudaraku. Kalau orang dengar nama Sakyus, saudara-saudara, muka mereka jadi merah padam, saudaraku. Hati mereka jadi panas. Ini orang yang bikin susah keluargaku. Ini orang yang bikin susah hidupku. Ya, ini orang yang harusnya dilenyapkan. Ya, saudara, orang yang begitu benci dengan Sakyus. Tidak ada orang mau panggil dia. Orang mau buang muka kepada dia. Tapi ini ada satu orang yang justru melihat kepada dia dan berkata, "Sakyus, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara perhatikan, ada kata harus. Harus itu, saudaraku, bukan, kalau kita berkata tentang kata harus, maka biasanya kita mengartikan itu sebagai sebuah kewajiban. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata, "Aku berkewajiban." Tidak. Kata harus itu menunjukkan purpose, tujuan daripada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata kepada Sakyus, "Sakyus, turun, sebab aku datang ke Yeriko ini dengan satu tujuan, yaitu mau tinggal di rumahmu." Terus, saudara, ternyata Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Bukan dia datang untuk sekedar jalan-jalan, bukan dia datang sekedar untuk sightseeing, bukan untuk sightseeing. Dia juga bukan datang, saudaraku, untuk bawa rombongan banyak. Dia datang untuk cari satu orang saja di kota itu, yaitu Sakyus. Dan kalau saudara membaca di Alkitab, saudara, maka saudara akan menemukan beberapa kali Tuhan Yesus itu pergi untuk cari satu orang. Di Injil Markus pasal yang kelima, ya, yang juga dicatat di Injil yang lain, di Injil Matius juga ada. Dikatakan Tuhan Yesus menyeberang danau ada satu kali, dan saudaraku melewati angin taufan sampai perahunya hampir tenggelam untuk pergi ke satu daerah yang namanya daerah Gerasa. Dan di situ, saudara-saudara, Tuhan Yesus ke situ hanya untuk cari satu orang. Siapa satu orang itu? Adalah orang gila yang dirasuk oleh legion, saudaraku, yang katanya setannya ada 2.000, saudaraku, karena masuk ke 2.000 ekor babi. Kemudian kalau saudara baca di Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus berjalan, saudaraku, melewati daerah Samaria, dan dia berhenti di satu kota namanya kota Sikar, dan dia duduk di pinggir sumur Yakub untuk mencari satu orang wanita Samaria yang adalah wanita yang paling berdosa di kota itu. Dia cari orang yang paling jelek di Gerasa, dia cari orang yang paling jelek di kota Sikar di Samaria, dan dia masuk ke Yeriko, cari orang yang paling jelek di kota Yeriko. Karena itu hari ini kalau saudara merasa saudara orang yang jelek, bahkan saudara merasa orang yang paling jelek, saudara dengar baik-baik, Tuhan Yesus mencari saudara hari ini. Dia ingin mendapatkan saudara, sebab dia mengasihi saudara. Kalau saudara berkata, "Aku ini orang berdosa, aku ini orang yang sudah sesat," Tuhan Yesus berkata, "Aku cari orang yang sesat. Aku tidak cari orang yang benar. Aku tidak cari orang yang merasa baik.
Aku cari orang yang tahu. Hidupnya hancur, hidupnya tidak punya pengharapan. Seperti Sakius. Dan dia berkata, Sakius, aku ingin menumpang di rumahmu. Dan saudara, kalau bicara masuk ke rumah, saudara, seorang, itu bukan hanya bicara soal bertamu. Saudara ingat di dalam Wahyu pasal 3:20, Tuhan Yesus berkata begini, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, dia berkata kepada jemaat di Laodikia. Kalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Kemudian aku tinggal dan makan bersama-sama dengan dia. Masuk ke rumah, saudaraku, bicara tentang friendship dan fellowship. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus berkata, aku ini ingin jadi temanmu, Sakius. Aku datang ke sini karena aku ingin jadi sahabatmu. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus, orang yang paling, saudaraku, yang dikenal pada saat orang yang paling suci, orang yang paling baik. Ya, Rabi yang paling terkenal. Orang suci. Berkata kepada orang yang paling berdosa, aku mau jadi sahabatmu. Belum pernah terjadi, saudaraku, di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Tetapi itu yang dialami oleh Sakius. Dia ditolak oleh seluruh penduduk Yeriko. Hari itu dia diterima oleh orang yang terbaik yang ada saat itu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara bisa bayangkan apa perasaan Sakius? Dia pasti sangat-sangat terkejut. Kalau Tuhan Yesus lewat di depan dia, saudaraku, Tuhan Yesus mengutuk dia, Sakius tidak akan komplain. Dia sudah biasa dikutuk oleh orang banyak. Kalau Tuhan Yesus tidak mempedulikan dia, cuma lewat saja, tidak memperhatikan, saudaraku, dia juga tidak akan komplain. Dia tidak expect apa-apa daripada itu. Dia cuma ingin lihat Tuhan Yesus. Tapi dia tidak sadar waktu dia ingin melihat Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus yang ingin lihat dan bertemu dengan dia. Dan saudara-saudara, ini cerita yang luar biasa. Ini saudara dalam bahasa Inggris namanya a great pleasant shock. Ya, satu kejutan yang menyenangkan yang luar biasa. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakius. Dan saudaraku, masuk ke rumah Sakius itu adalah simbol, lambang daripada dia ingin masuk di dalam kehidupan Sakius, pusat daripada kehidupan Sakius. Karena dia ingin menyelamatkan Sakius. Dia ingin merebut kembali Sakius yang sudah hilang. Dia ingin menemukan. Dan saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus di rumah Sakius, kalimat Tuhan Yesus yang kedua, ya, setelah dia berkata, Sakius, aku mau jadi sahabatmu. Yang kedua, saudaraku, ada ayat yang ke-9. Kalimat Tuhan Yesus sangat mengejutkan. Dia berkata begini, hari telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudara, ada dua kata yang penting di situ. Nomor satu, hari jadi keselamatan dalam rumah ini. Artinya, saudaraku, Sakius, seluruh rumah Sakius selamat. Ya, dan dikatakan sebab orang ini adalah anak Abraham. Dan saudaraku, kalau bicara tentang anak Abraham, saudara, Sakius adalah seorang Yahudi. Berarti secara etnis, dia memang adalah keturunan daripada Abraham. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan anak Abraham itu bukan, saudaraku, orang Yahudi secara darah keturunan, tetapi adalah orang-orang yang percaya sebab Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, orang ini diselamatkan karena dia beriman, percaya, dia menerima Yesus. Dia menerima sambutan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan saudaraku, Tuhan Yesus berkata, hari ini keselamatan terjadi di dalam rumah ini. Saudara, kenapa, saudaraku, hari itu keselamatan terjadi di rumah Sakius? Mengapa? Apakah karena Sakius, saudara, sudah hafal hukum Taurat? Tidak. Apakah karena Sakius orang baik? Tidak. Apakah karena Sakius memberikan persembahan ini dan itu? Apakah karena Sakius beribadah? Sama sekali tidak. Kenapa hari itu terjadi keselamatan di rumah Sakius? Saudaraku, cuma satu. Hari itu ada salvation di rumah Sakius. Karena hari itu ada Savior yang hadir di rumah Sakius. Saudara-saudara, keselamatan itu datang karena ada juru selamat yang hadir di rumah Sakius. Saudara-saudara, sudahkah saudara hari ini yakin saudara mendapatkan keselamatan? Apakah saudara yakin keselamatan saudara? Dan di mana dasar keyakinan keselamatan saudara? Dengar baik-baik, Tuhan Yesus berkata kepada Sakius, orang yang paling berdosa di kota Yeriko, dia berkata, hari ini di rumah orang ini, di keluarga ini, ada keselamatan sebab juru selamat hadir di sini. Saudara, keselamatan hanya ada waktu juru selamat itu hadir di dalam kehidupan kita.
Itulah saudaraku keselamatan di dalam Yesus. Sebab keselamatan itu tidak datang. Kita meraih keselamatan itu. Kita mengusahakan keselamatan itu. Tetapi karena keselamatan itu diberikan oleh Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Haleluya. Nah, saudara, tetapi kemudian ada satu bagian yang penting setelah itu. Yaitu di dalam ayat yang ke-8, kita mundur ke 8. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, kan kembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, Zakius sudah diselamatkan ini. Tiba-tiba dia berkata, Tuhan, aku mau bagi hartaku, separuh aku berikan kepada orang miskin. Ya, tiba-tiba saudaraku dia melepaskan hartanya. Padahal tadi dia orang yang selalu mengumpulkan, bahkan saudaraku orang lain dia sedot saudaraku untuk hartanya. Dia kumpul hartanya jadi sangat banyak. Sekarang saudaraku sudah dikumpulkan dengan susah payah begitu banyak. Sekarang saudaraku sepertinya mau diobral harta itu. Sekarang saudaraku mau dikeluarkan, mau dilepaskan harta itu. Apa yang terjadi dengan Zakius? Saudaraku, apa hubungannya keselamatan dengan uang? Apa hubungannya keselamatan dengan saudaraku memberi kepada orang miskin? Sebab saudaraku, Zakius diselamatkan karena Yesus hadir, karena dia menerima Yesus di dalam rumahnya. Tetapi, saudara-saudara, waktu Zakius mendapatkan sungguh-sungguh keselamatan dalam Yesus, maka ada perubahan yang sangat radikal dalam hidupnya. Dan perubahan radikal ditunjukkan dengan uang. Sebab apa? Sebab yang paling melekat di dalam hati Zakius tidak lain tidak bukan adalah uang. Dan waktu hati Zakius dirubahkan, dan itulah keselamatan. Keselamatan bukan hanya pengampunan dosa, tetapi perubahan hidup. Salvation is not just forgiveness, but also transformation. Dan transformasi itu tidak dimulai dari luar, tapi dimulai dari dalam. Dan saudara, apakah yang paling melekat di dalam hati kita? Tuhan Yesus berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi apa yang paling melekat pada diri kita, saudaraku? Tidak lain, tidak bukan, adalah harta kita. Dan saudaraku, hati kita, saudaraku, mendapatkan harta yang lebih daripada uang, maka uang tidak lagi melekat di dalam hati kita. Dan waktu Zakius mendapatkan Yesus di dalam hatinya, maka uang tidak lagi menguasai hatinya. Dan sekarang, saudaraku, dia tiba-tiba melihat uang itu sebagai uang, bukan sebagai ilah, bukan sebagai berhala lagi yang dia sembah, tetapi sebagai uang. Dan sekarang, saudaraku, dia mengerti benar-benar untuk apa uang itu. Uang bukan untuk mengejar kebahagiaan. Uang bukan untuk mencari security. Tetapi uang adalah untuk satu tujuan yang baik. Dan hari itu, saudara-saudara, uang yang dari God tiba-tiba berubah menjadi good. Tadi yang good menjadi God, sekarang God, uang itu adalah God, yang tadinya God menjadi good. Dan waktu uang itu saudaraku sudah tiba-tiba jadi good, maka something good happens. Dan terus saudara, hati Zakius sudah dilepaskan daripada uang, ya, dia sudah mengalami kelepasan daripada uang. Nah itu, saudara-saudara, dia sekarang juga pakai uang untuk melepaskan orang lain daripada penderitaan, daripada kemiskinan. Dan kota Yeriko langsung berubah, saudara-saudara, karena Zakius berubah. Dan dia dari orang yang sangat dibenci, menjadi orang yang begitu murah hati, jadi berkat bagi seluruh kota Yeriko. Tapi ada yang menarik, saudaraku, yang saya ingin kita lihat sama-sama. Yaitu dikatakan, Zakius berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, separuh dari hartaku berikan orang miskin. Dan dikatakan itu dengan sukacita. Dan saudaraku perhatikan, tidak pernah diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh Zakius untuk memberikan uangnya kepada orang miskin. Tuhan Yesus ketemu dengan satu orang kaya, yang saudaraku secara moral kelihatan lebih baik daripada Zakius di pasal 18 dari Injil Lukas, yaitu orang muda yang kaya. Yang berkata, oh semua perintah Allah sudah kulakukan sejak kecil. Tapi waktu Yesus berkata, jual hartamu kasih pada orang miskin, saudaraku, dia tinggalkan, Tuhan Yesus dia pergi, karena hatinya sedih, dia tidak sanggup, saudaraku, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus minta, sebab hatinya sangat mencintai uang.
Tetapi di dalam pasal 19, Tuhan Yesus ketemu dengan orang kaya yang jahat, bukan orang yang baik, orang kaya yang jahat, yang dibenci oleh masyarakat. Tapi Tuhan Yesus selamatkan dia. Dan Tuhan Yesus tidak pernah minta orang ini, namanya Sakius, untuk berikan uangnya. Dia lakukan dengan sendirinya. Dan dia berkata, separuh hartaku berikan kepada orang miskin. Dan saudara, hukum Taurat memang menyuruh, hukum Taurat memang menginstruksikan untuk orang-orang Israel menyisihkan harta mereka untuk orang miskin. Saya bacakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Ya, Ulangan pasal 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi, saudara-saudara, hukum Taurat minta untuk orang Israel memberikan 1/10 dari hasil tanah mereka, ya, dari hasil usaha mereka, untuk diberikan salah satunya kepada orang miskin. Jadi, 10% untuk orang miskin. Sakius memberikan berapa? 50%. Bukan 10% diminta hukum Taurat, tapi 50%. Nah, kemudian dia berkata apa? Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti dikembalikan 400%. Nah, hukum Taurat, saudaraku, lagi-lagi juga mengatur bagaimana kalau seorang itu merugikan orang lain, apa yang harus dilakukan oleh orang itu. Kita baca di dalam kitab Imamat, ya, pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai yang kelima. Saudara bisa baca semua, tapi saya akan lompat saja dari ayat yang kedua, kemudian ayat yang kelima. Ya. Apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia kepada Tuhan, dan memungkiri terhadap sesamanya atau barang dipercayakan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila dia melakukan pemerasan atas sesamanya. Jadi kalau orang memeras orang lain, merampas atau orang lain, apa saudaraku yang dilakukan? Oke, ayat yang kelima. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya. Jadi semua yang dirampas harus dikembalikan dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Jadi kalau ada orang mencurangi, merampas orang 1 juta rupiah, maka harus dikembalikan 1 juta plus 200.000 rupiah kepada orang itu. 20%. Saudaraku ya, denda saudaraku untuk menebus dosa pemerasannya itu. Sakius dia kembalikan 4 kali lipat, 400% dari apa yang dicuri. Berarti saudaraku, dia tidak kasih ekstra 20%, tapi dia kasih ekstra 300%. Apa yang saya mau cerita kepada saudara-saudara? Bahwa ternyata Sakius memberikan lebih daripada apa yang diminta oleh hukum Taurat. Mengapa demikian? Sebab Sakius sudah mendapatkan lebih daripada apa yang bisa diberikan oleh hukum Taurat. Dia tidak menerima hukum Taurat. Dia menerima yang lebih daripada hukum Taurat. Itu namanya kasih karunia. Grace. Dan itu sebabnya, saudaraku, kasih karunia, keselamatan dalam kasih karunia akan memampukan kita untuk melakukan dengan sukacita, dengan kasih, lebih daripada apa yang disuruh oleh hukum Taurat. Apakah pemberian saudara untuk Tuhan hari ini masih seperti dasar hukum Taurat? Sakius memberikan tidak atas dasar, dia memberikan lebih daripada hukum Taurat. Sebab dia sudah menerima lebih daripada apa yang diberikan hukum Taurat. Saudara-saudara, pemberian kita itu menunjukkan apa yang kita sudah terima. Semakin banyak yang kita terima, semakin banyak kita akan memberi. Dan kalau kita mengerti apa yang kita terima, saudaraku, kasih karunia, itu bukan berkat uang, tetapi adalah darah daripada Tuhan Yesus sendiri yang menebus kita. Kalau kita mengerti itu, maka kita akan bisa memberi dengan sukacita. Lebih daripada apa yang saudaraku kita bisa berikan atas dasar hukum Taurat. Saya rindu, saudaraku, kita semua hari ini kita melihat kembali uang itu sebagai uang.
Dan kita berkata, uang bukan lagi God, tapi uang adalah something good yang kita bisa pakai untuk good purpose, untuk tujuan yang baik. Tapi itu semuanya bisa terjadi kalau kita menerima sungguh-sungguh Tuhan di dalam hati kita. Tuhan yang menjadi harta kita. Tuhan yang, saudaraku, menjadi sumber kehidupan kita, yang mengisi hati kita yang terdalam. Dan saudara-saudara, itu yang dialami oleh Sakyus. Hidupnya berubah. Saudaraku, sekarang uang di tangan Sakyus berubah. Dia jadi berkat buat banyak orang. Lewat apa? Lewat uang. Sakyus menolong banyak orang. Dengan apa? Dengan uang. Kenapa, saudaraku? Karena sekarang yang menjadi Tuhan, yang menjadi Allah dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya, kalau Tuhan Yesus bisa menyelamatkan Sakyus dan mengubah kehidupannya, dan mengubah keuangan daripada Sakyus, keselamatan yang Sakyus terima dalam Tuhan Yesus mengubah keuangannya, dia juga bisa lakukan. Tuhan Yesus juga bisa lakukan di dalam kehidupan kita semua. Dan saya ingin tutup, saudaraku, dengan kisah ini untuk kita melihat kembali. Waktu Tuhan Yesus datang pertama kali bertemu dengan Sakyus, dia berkata kepada Sakyus, Sakyus masih duduk di atas itu pohon itu ya, pohon sikamor itu. Dia berkata, Sakyus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara masih ingat tadi saya ceritakan di bagian awal, kenapa Sakyus sampai harus ada di atas pohon? Karena orang banyak menolak dia, orang banyak tidak kasih tempat buat dia. Dia ditolak. Pohon itu adalah bicara penolakan. Pohon itu bicara tentang penghukuman daripada orang. Dia mengalami penghukuman sosial karena dia ada di atas pohon itu. Dan Tuhan berkata, Sakyus turun. Turun dari pohon penolakan itu. Engkau tidak lagi ditolak, engkau tidak lagi dihukum. Engkau diampuni, engkau diterima, engkau diselamatkan. Tetapi untuk memberikan keselamatan kepada Sakyus, Tuhan Yesus harus ganti naik ke atas pohon di Golgota, tergantung di atas kayu salib, untuk keselamatan Sakyus, dan untuk keselamatan saudara dan saya. Hari ini, saudara-saudara, juru selamat itu, yang saya ingin ceritakan kepada saudara-saudara, yang saya ingin beritakan, yang saya ingin tinggikan, sebab hanya dia yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Adakah saudara masih mencari berbagai macam hal di dalam dunia ini yang saudara percaya bisa memberikan kebahagiaan? Terus saudara, mengapa engkau tidak membuka hatimu untuk Yesus, yang datang bukan untuk menuntut persembahan daripada engkau, tetapi untuk memberikan hidupnya untuk saudara. Saya katakan tadi, saudaraku, semua berhala yang lain akan selalu menuntut korban daripada kita. Tapi Yesus, dia adalah Allah, bukan yang menuntut korban, tetapi yang berkorban buat kita. Kenapa kita tidak persilahkan dia, menyambut dia, waktu dia berkata kepada kita, hari ini, aku datang untuk menumpang di rumahmu. Aku ingin menjadi sahabatmu. Aku ingin masuk dalam hidupmu. Dan aku ingin mengubah hidupmu supaya hari ini keselamatan terjadi di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan hari ini sudah berikan sejak 2000 tahun yang lalu di dalam kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Hamba berdoa hari ini Tuhan, biar firman ini boleh datang, Injil keselamatan ini, berita kabar baik akan keselamatan dalam Yesus, boleh sampai kepada semua jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Dan mereka boleh mendengar suara-Mu hari ini berkata, seperti Engkau berkata pada Sakyus, hari ini aku mau masuk di dalam hidupmu. Tuhan, hamba berdoa biar semua yang mendengar hari ini, mereka boleh membuka hati mereka, membuka hidup mereka, supaya hari ini mereka boleh mendengar suara berkata, hari ini terjadi keselamatan di dalam diri orang ini, di dalam rumah hati orang ini, karena Engkau hadir dalam kehidupan mereka.
Biar Tuhan lewat kehadiran-Mu dan keselamatan Kau berikan, maka ada perubahan. Perubahan dari yang paling mendasar dalam diri kami. Itu semua yang paling melekat di dalam hati kami, yaitu uang kami, harta kami. Boleh berubah. Hati kami boleh berubah. Karena kami menerima kasih Tuhan yang begitu mulia, maka kami juga boleh mengalami perubahan dalam hati kami. Kami tidak lagi mencintai uang, tapi kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami memakai uang kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan biar Tuhan, semua yang Tuhan beri kepada kami, itu boleh kami pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami tidak, Tuhan, memakai uang untuk mengejar kebahagiaan kami, tapi kami justru memakai uang, Tuhan, untuk membiarkan dan melihat banyak orang lain boleh mengalami berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat GP Rock Riverside ini dengan berkat keselamatan yang mengubah hati mereka dan seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.